Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi di Lab Fisika Dasar FMIPA UPI. Minggu-minggu sebelumnya sebelum UTS ya, Anda semua mempelajari praktikum melalui virtual lab yang menggunakan VET. Dan sekarang kita akan mempelajari praktikum melalui video yang akan ditayangkan atau di-share. Materi hari ini yaitu tentang kemagnetan. Mengapa kemagnetan itu sangat penting? Penting untuk kita pelajari. Kita lihat di sekitar kita beberapa jenis batuan yang berbeda, dan jenis-jenis batuan yang berbeda itu memiliki kandungan mineral yang berbeda. Nah, terutama mineral logam. Untuk mineral logam sendiri itu nanti akan menjadi sumber daya mineral atau sumber daya alam yang tersedia atau yang ada di negara kita. Dari jenis mineral yang terekam pada batuan serta tempat ditemukannya, maka kita dapat memprediksi kejadian di masa lampau yang nanti akan dikenal dengan teori pergerakan lempeng ya. Nah, untuk zaman sekarang banyak juga orang menggunakan kemagnetan, terutama pada ketika berpergian. Kalian pasti menggunakan navigasi untuk mencari suatu tempat, gitu kan? Ketika tidak tahu tempat itu di mana. Nah, ini salah satunya dengan menggunakan aplikasi kemagnetan. Untuk hewan juga sama. Sebagian besar hewan mempertahankan kehidupannya dengan memanfaatkan medan magnet bumi, yaitu ketika dia bermigrasi ya. Salah satu atau contoh-contoh hewan yang menggunakan navigasi medan magnet bumi itu ada burung, ikan, atau penyu. Karena itu kemagnetan di sekitar kita itu sangat penting dan sangat dekat ya. Karena kita mempelajari kemagnetan, maka kita harus tahu apa itu medan magnet ya. Definisi dari medan magnet itu sendiri jangan lupa ditulis di dalam laporannya ya. Nah, sekarang kita akan memprediksi keberadaan medan magnet. Ini ada magnet batang. Bagaimana kita bisa memprediksi magnet batang ini? Yuk, kita beri serbuk besi. Terlihat pada gambar bahwa magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Biasanya diberi warna, yang kutub utara itu dengan warna merah dan kutub selatan itu dengan biru. Nah, biasanya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana jika ada dua magnet tapi tidak diberi pewarnaan seperti itu? Bagaimana kita mengetahui kutub yang sejenis dan berlawanan? Kita lakukan percobaan lagi dengan melihat interaksinya. Ya, kita beri serbuk besi. Terlihat dari interaksinya mana yang kutub sejenis, mana yang kutub berlawanan. Selain dari magnet permanen yang sudah kita pelajari atau kita lihat di gambar, nah, medan magnet juga dapat ditimbulkan oleh kawat yang dialiri arus. Bagaimana kita melihat keberadaan medan magnet yang dialiri arus itu? Ini adalah kompas. Berarti ini adalah kompas. Dan di atasnya ada kawat yang berarus. Ini kita lihat kompas masih menunjukkan sudut 0. Apa yang terjadi jika kita aliri arus? Nah, kita lihat ternyata kompasnya itu menyimpang. Mengapa bisa menyimpang?
Bagaimana jika arus kita ubah-ubah? Apa yang terjadi? Ternyata medan magnet itu tidak hanya dihasilkan dari magnet permanen, tapi juga bisa dihasilkan dari kawat berarus. Untuk medan magnet itu sendiri merupakan vektor, jadi kita harus tahu arah dan nilainya. Konsep dari medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat berarus itu yaitu menggunakan hukum filsafat. Ini perbedaan atau perubahan medan magnet. Ini perumusannya seperti ini. Ini ada dua vektor yang dikalikan, L, vektor L dikali dengan R. L ini adalah panjang dari kawat itu sendiri, sedangkan R adalah elemen dari kawat terhadap titik medannya. Ini dua vektor yang dikalikan pasti menghasilkan arah vektor yang lain. Di sini mu adalah konstanta, I kita tahu bahwa itu adalah arus. Nah, bagaimana jika kawat lurus itu tak berhingga? Kalau kawatnya tak berhingga, maka kita dapatkan perumusannya ini. Ya, kita mendapatkan perumusannya seperti ini. Nanti kalian akan mencoba mempelajari bagaimana memperoleh hasil yang seperti ini ya, harus bisa mempelajari hasil yang seperti ini. Kita lihat pada percobaan kawat lurus ini. Kawat lurus ini tidak berarus, kita tidak beri arus. Ternyata penyimpangannya tadi 0 ya, kita sudah lihat penyimpangannya 0. Nah, kalau kita beri arus pada kawat lurus ini, apa yang terjadi? Tadi kita lihat di percobaan awal, ketika diberi arus, ada penyimpangan. Ya, kita lihat di sini. Jadi ketika kawat itu, ini kawat, ini kawat lurus aja, anggap kawat lurus ya. Ini adalah kompas. Ketika kawat ini kawatnya tidak diberi arus, ini lurus-lurus saja. Tapi ketika kawat ini diberikan arus, ada penyimpangan gitu ya. Ya maaflah gambarnya seperti ini. Maaf. Ya seperti ini gitu ya. Ada penyimpangan, atau saya gambarnya ini aja ya. Ini adalah kawat, ini adalah penyimpangan dari ini kompasnya ya, kompas. Nah saya jelaskan lagi di sini. Nah ketika ada penyimpangan yang ini tuh, anggap aja ini saya notasikan sebagai medan magnet resultan hasil penyimpangan. Jika magnet resultan ini saya proyeksikan terhadap sumbu Y, ini sumbu Y, sumbu Y, ini merupakan medan magnet bumi. Jika saya proyeksikan dia terhadap sumbu X, ini merupakan medan dari arus itu ya, pada kawat. Ini adalah sudut penyimpangannya. Ini sudut penyimpangan yang dihasilkan. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa tangen theta adalah BI per BB atau medan magnet bumi. Nah, berarti kita bisa cari berapa medan magnet bumi. Ini harus kalian turunkan atau harus kalian buktikan atau harus kalian jelaskan di teori dasar agar bisa menjelaskan pengolahan data. Ya, untuk percobaan hari ini tentang kemagnetan batuan, saya harap mahasiswa dapat menganalisis hubungan arus terhadap simpangan, gitu ya, dipresentasikan dalam bentuk grafik. Dan mahasiswa juga dapat menentukan dan menganalisis medan magnet bumi akibat arus yang kawat berarus.
Nih, nanti kalian harus bisa menyebutkan alat-alat yang ada atau yang digunakan dalam percobaan ini dilampirkan dalam bentuk LKR ya. Sekarang kita masuk ke praktikum untuk mencari nilai medan magnet bumi. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah power supply, solenoid, ampermeter, dan kabel. Ada pula magnetometer, kawat tembaga, penggaris, statif, beserta klemnya. Praktikum hari ini sudah terlaksana. Mudah-mudahan banyak manfaat atau ada manfaat yang bisa diperoleh dari pertemuan hari ini. Kita tutup saja pertemuan hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.